Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Muara Karang memasok sebesar 53% listrik ke seluruh wilayah Jakarta. Tak hanya ke rumah penduduk, pembangkit dengan kapasitas 1.550 MW ini juga menyalurkan listrik ke daerah-daerah VVIP seperti Istana Presiden, Gedung MPR DPR, dan kantor-kantor kementerian. Listrik yang dihasilkan PLTGU Muara Karang disalurkan ke Gardu Induk Duri Kosambi dan Gardu Induk Angke. Kedua gardu induk inilah yang mendistribusikan listrik ke kawasan elit Jakarta. Total untuk di Jakarta kita memegang kurang lebih 53%. Selain kapasitas persentase yang cukup signifikan, kebetulan jaringan kita ini island. Jadi output dari Muara Karang ini ada dua, yaitu di Duri Kosambi dan Angke. Di mana Angke itu menuju ke Istana Presiden langsung, kemudian Budi Kemuliaan itu adalah di kawasan departemen kementerian. Meskipun pembangkit tersebut bertugas untuk mengaliri listrik ke Istana Presiden, saat ini keberlangsungan PLTGU Muara Karang sedang terancam. Pasalnya, ada pengembang properti yang berencana membangun pulau buatan di Teluk Jakarta. Menurut Henry, manajer pemeliharaan PLTGU Muara Karang PT Pembangkitan Jawa Bali, pembangunan pulau-pulau buatan yang letaknya tidak jauh dari pembangkit ini akan mempengaruhi suhu air pendingin mesin uap pembangkit yang dikelola oleh anak usaha PT PLN tersebut. Pembangunan pulau-pulau buatan yang letaknya tak jauh dari pembangkit ini akan mempengaruhi suhu air pendingin mesin uap pembangkit yang dikelola oleh anak usaha PT PLN tersebut. Jika PLTGU Muara Karang tidak bisa mendapatkan air laut dengan suhu yang dingin, maka akan menimbulkan dampak yang fatal bagi pembangkit. Bahkan, pembangkit tersebut akan mengalami penurunan kinerjanya sehingga berpengaruh pada pasokan listrik. Dengan adanya reklamasi Pantura ini, di sisi lain keberadaan dari Muara Karang ini cukup menjadi kritis. Artinya, jika selama ini kita memanfaatkan jalur pendingin air, itu dengan adanya beberapa pulau tambahan nantinya, ketika itu nanti tidak dibarengi dengan upaya solusi untuk bagaimana kualitas air pendingin bisa terpenuhi, itu akan mengganggu. Karena bagaimanapun efektivitas dari pendinginan tentunya akan terpengaruh. Selain itu, PLTGU Muara Karang juga memiliki ancaman lain yang berasal dari kondisi alam, yaitu penurunan tanah. Menurut Henry, penurunan tanah yang terjadi di sekitar wilayah tersebut akan membuat PLTGU rentan terendam banjir. Sebagai langkah antisipasi, untuk penanganan jangka pendek pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan membuat tanggul agar PLTGU tersebut tidak terendam banjir saat rop datang. Dengan membangun fasilitas pengendali banjir, tapi kita akan membentuk kawasan Muara Karang ini jadi wilayah steril dari ancaman banjir, baik dari selatan, dari kota maupun dari laut. Berarti dibikin tanggul atau gimana? Semacam itu. Karena jangka pendek seperti itu. Untuk jangka panjang kita akan berkolaborasi dengan beberapa konsorsium untuk bagaimana supaya terintegrasi Muara Karang ini bebas dari ancaman rop maupun banjir. Tak hanya itu, posisi PLTGU yang tepat berada di dekat Kali Karang juga mendapat masalah. Menumpuknya sampah di bantaran kali tersebut membuat pengelola pembangkit terus bekerja keras. Pasalnya, PLTGU membutuhkan air dengan cara menyedot. Jika hal tersebut tersumbat sampah, maka akan menimbulkan kendala. Untuk mencegah hal tersebut, pihak PLTGU pun menyediakan 3 lapis penyaringan. Sudah menyediakan 3 strainer atau 3 lapis penghalang dari sampah. Jadi yang dari awal kita punya saringan, Disaring lagi nanti, kemudian disaring lagi tahap keduanya ada traveling speed, kemudian paling ujung kita punya